Ustaz nak tanya Ustaz. Yang remeh-temeh. Ni, masa ambil wuduk Ustaz. Wuduk lagi. Boleh ke kita ambil wuduk kat dalam bilik air? Katanya tak boleh. Tak ada larangan di mana saja. Katanya tempat tu tempat. Yang tak boleh ambil wuduk dengan air kencing. Tak ada tempatnya tu. Dia kata tak boleh ada toilet kat situ. Kita ambil wuduk Yang kat tak situ. boleh sembahyang di tempat itu. Ya? Yang tak boleh sembahyang di tempat. Ada larangan ambil wuduk di mana saja. Kita dengar. Tak ada larangan. Ada saya dengar. Kan belajar nak dengar. Tak tahu dia sebab kita nak cakap bismillah dengan doa-doa. Kita tak boleh bawa masuk ke bilik air. Tadi cakap bismillah. Selagi tidak ada dalil yang melarang, silakan. Hanya karena kita tak selesa, tidak boleh jadikan alasan untuk melarang. Kadang-kadang orang ini begini, kalau rasa-rasa tak selesa atau tak suka, benda tak boleh. Kalau rasa-rasa benda itu dia suka, boleh. Hukum bukan begitu. Hukum ini ada atau tidaknya dalil. Kalau ada dalil yang melarang, tak boleh. Walaupun kita suka. Apa pun dalil tu? Ya? Tak boleh jumpa kata Tak kaedahnya. baik. Kalau ada dalil yang melarang, kita tak boleh buat. Walaupun kita suka. Jika ada dalil yang membenarkan, tidak ada dalil yang melarang, kita boleh buat. Ya? Walaupun kita tak suka. Sebenarnya kalau ada dalil yang melarang, kita tak boleh buat. Walaupun kita suka. Ya, itulah jadi. Hukum ini bukan masalah suka tak suka, selesa atau tak. Itu kan was-was yang berlebihan. Mana kita nak mencuci, tapi kita tempat yang kotor. Sebab kita tak kotor pun. Saya tidak fikir ada toilet orang sekarang kotor. Ada toilet daripada emas, bersih. Kotor itu kan hanya dalam bayangan kita yang baju lebih itu. Itu bersih. Bahkan boleh lebih daripada dapur. Dapur sebenarnya ada minyak. Ya. Itu hanya dari situ. Hanya persepsi. Lama saya nak tanya. Tahu, pada masalah. Alhamdulillah. Seperti mana ada orang makan ulat. Makan apa? Ulat. Ulat Ada orang haramkan makan ulat. Alasannya? Biasanya apa alasannya? gaji segala. Ulat. Yalah. Ulat pokok, ulat apa namanya? Ya, ulat. Ulat sagu. Biasanya orang yang mengharamkannya apa alasannya? Ulat cheese tu boleh Ustaz? Ulat cheese. Tak, biasanya yang saya cerita ulat dia tak pakai contoh banyak-banyak. Ulat biasanya. Biasanya orang yang melarang makan ulat itu misalnya apa alasannya? Ya? Biasanya apa? Geli. Menggelikan. Tidak, saya tanya itu aja. Tanya dulu. Biasanya agak-agak apa alasan orang mengharamkan ulat? Tak tahu kategori mana was-was. Mungkin alasannya biasanya itu menjijikkan, menggelikan, tak suka, kan gitu kan? Tanyalah orang yang mengharapkan dia tak suka, menjijikkan. Kalau itu alasannya, mungkin menjadi subjektif. Gitu. Subjektif maknanya bagi A mungkin karena dia tak suka, maka ulat haram. Bagi B yang itu makanan daripada kecil, halal. Di mana hukum boleh subjektif? Hukum itu mesti bersifat objektif. Ya. Kalau hukum itu subjektif, kalau 10 orang 10 orang. Dan ternyata tidak ada dalil yang mengharamkannya, sehingga kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil asya al-ibahah bila ada dalil ala khilafi. Hukum
hukum segala sesuatu, hukum asal benda, barang maksudnya. Segala sesuatu itu adalah halal, harus. Kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Jadi kalau ada orang katalah makan apa ulat, kemudian ada orang kata, jangan makan, ulat itu haram, kata orang. Yang makan itu ada hak untuk tanya yang mengharamkannya. Awak haramkan ini ada dalilnya. Bukan yang mengharamkan itu tanya yang makan. Awak makan ini ada dalil yang menghalalkannya. Cara ada orang makan apa? Makan pokok pisang. Bila itu ada orang, jangan makan pisang. Makan pokok pisang itu makruh atau haram. Yang makan pokok pisang ada hak untuk tanya pada yang mengharamkannya. Awak mengharamkan pokok pisang ini ada kan? Dalilnya. Itu bukan yang mengharamkan tanya yang makan. Awak makan pokok pisang ini ada kan dalil yang menghalalkannya. Itu salah cara berpikir. Sebab benda itu asalnya semuanya halal selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Adapun dalam ibadah lain, kalau dalam ibadah semua bentuk jenis ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Itu kalau ada ibadah. Awak tiba-tiba apa nih? Solat apa nih? Solat Selasa, solat Rabu, solat Khamis semua. Maka kita ada hak untuk tanya orang itu. Ada dalil yang menyuruh kita solat sebenar Selasa, solat sebenar Rabu mana? Kita ada hak untuk tanya orang itu. Selagi tidak ada dalil yang menyuruhnya, itu tidak boleh. Jadi bisa hukum asal ibadah haram kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Hukum asal sesuatu benda adalah harus kecuali ada dalil yang mengkoidafika. Jadi kalau kita sudah ada dasar begitu, senang nak yang buatlah contoh sebanyak mana pun dari itu. Jadi katalah berwudu di tempat apa namanya bilik air. Asal tak boleh. Kenapa tak boleh? Kotor. Mana ada bilik air kotor? Mungkin yang tak boleh itu, yakni ambil air wudu daripada air yang takut dalam mangkok. Itu berarti tak boleh. Bukan pasal tempat. Sholat pun di mana saja boleh asal yang untuk apa? Tempat itu suci. Itu sholat. Wudu apa? Wudu kan ambil air. Wudu itu sah atau tidaknya, jadi tergantung pada air yang digunakannya. Air yang digunakan suci atau tidak? Suci. Maknanya boleh kan? Air yang digunakan itu suci atau tak suci? Katalah tak suci banyak. Maka wudu tidak boleh walaupun wudunya di masjid. Wudu di Masjidil Haram, tapi airnya tak suci, itu tidak boleh walaupun tempatnya Masjidil Haram. Paham ya? Ya berarti macam ada hadis yang mengatakan saya pernah berjalan sepanjang kan tapi dia tak sebut hadisnya. Dana tak ada lah. Setakat yang saya tahu menurut belajar Inggeran saya tak jumpa. Dia memang tidak ada. Tapi saya yakin yang tidak boleh jadi wudhu dengan menggunakan air yang ada dalam tabungan. Itu. Jadi wudhu atau sah atau tidaknya bukan berarti pada tempatnya, tapi bergantung kepada air yang digunakan. Jika air itu suci, bolehlah wudhu itu di mana saja. Sebenarnya kalau air digunakan najis, Kisah suci lah. tak boleh walaupun dia haram. Dan wudhu tidak wajib. Ini kalau cerita wajib atau tidak ya, sah atau tidak ya. Kalau pertanyaan sah atau tidak, wajib atau tidak, wudhu tidak semestinya menghadap kiblat. Wudhu tidak semestinya menutup aurat.
Wudhu tidak, oh tidak sah wudhu tanpa menutup aurat. Yang menutup aurat itu sholat lah. Itu bagi saya sudah lebih-lebihan. Dalam agama ada istilah ya, agamanya ada istilah tafrid, ada istilah ifrad. Nah, tafrid dan ifrad. Tafrid, tafrid dan ifrad. Kamu tahu tafrid ini orang berlebih-lebihan. Sementara ifrad orang yang bercuai-cuaian. Yang satu berlebih-lebihan, lebih dari yang ditetapkan. Yang satu cuai, kurang dari yang ditetapkan. Dan itu dari bukan agama. Agama itu tengah. Bila Allah benarkan, Allah bolehkan, boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Allah suruh buat 7, 7. Kalau Allah suruh buat 7, maksimum 7, tapi kita buat 10, itu tafridnya. Allah suruh buat 7, tapi kita hanya mau buat 3, itu ifrad lah. Di agama itu tafrid pun tak boleh, ifrad pun tak boleh. Ya contohnya, wudu dianggap sah bila memenuhi syarat, soalnya tempatnya tidak boleh diberi air. Itu sudah tafrid berlebihan. Wudu baru sah bila menghadap kiblat. Wudu baru dianggap sah bila ia menutup aurat. Ini kalau cerita hukum ya. Kita ini jangan campurkan bab hukum dengan bab adat atau bab keutamaan. Bisa hukum bicaranya boleh atau tak boleh, sah atau tidak sah. Kalau ada itu kaitannya apa? Sopan atau tak sopan. Bahkan ada yang mensyaratkan baca Quran mesti menghadap kiblat dan tutup aurat. Nah, dalilnya. Sambil baring pun boleh baca Quran. Dari sisi hukum ya, tapi kalau patut tetap patut, ya. Tapi mana lebih afdal lah. Jadi abdal itu kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan keutamaan. Itu maksudnya. Ustaz lagi satu Ustaz. Yang kan kita niat ambil wuduk, lepas tu bila basuh tangan ada bacaan lain, basuh muka ada lagi kita punya bacaan. Saya tidak tahu apa setiap basuhan kena ada doa itu saya tidak tahu. Tak ada ya Ustaz. Saya tidak tahu. Walaupun ada itu yang kata tafrid terlalu banyak akhir zaman. Tapi kalau kita belajar pada sunnah tidak ada. Nabi hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, kan? Dan nanti tentulah tahu yang itu nak niatnya tahu itu nak sudah. Bismillah. Tidak ada apa namanya pasangan baca Allahumma bla 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 masuk mulut apa buku mulut Allahumma bla 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 Allahumma bla 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 setiap action tidak ada doa. Tapi kita ini terlalu tafrid, bukan wudhu saja. Sholat pun ada juga. Nah, sebelum sholat baca itu dulu, sebelum waladhdallin, sebelum baca amin, doa lagi. Lepas salam nanti lepas salam assalamualaikum kena wah, doa itu dalam sholat. Bukan itu saja. Orang nak pergi haji, nak pergi umrah, tawaf, pusingan pertama, doa ini. Itulah yang tafsir. Kalau ditanya ada kan contoh dari Nabi, pasti jawabannya tidak ada. Tapi apa salahnya? Jadi dalil dia biasanya apa salahnya? Benda baik. Memang doa itu baik, masalahnya kalau tidak dibaca pada tempat yang sepatutnya, tidak boleh. Baik, saya tanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baik atau baik? Baik. Kalimat innalillahi. Baik kan? Itu ayat Quran kan? Ayat Quran.
Firman Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada tak hanya sejahil-jahil umat Islam hari ini yang berani menukar bacaan iktidal saja, iktidal bangun daripada rukuk yang Nabi ajar sami Allah kan, lo tukar dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan alasan baik. Apa salahnya? Ada sejahil-jahil orang berani? Tak ada. Ada ucapan Assalamualaikum kan? Lepas salat Assalamualaikum kan? Baik kan? Salam. Dan Assalamualaikum tidak Al-Quran tidak ada, yang ada Assalamualaikum. Katalah kita tukar dengan ayat Quran. Ya, kita tukar dengan ayat Quran, apa namanya? Salamnya. Bukan Assalamualaikum tapi kita baca yang umpamanya Kul a'udzu binnas. Kul dengan alasan apa salahnya coba? Ruko kita baca surah Yasin. Jadi ini bukan masalah Yasinnya, bukan masalah innalillahnya. Kita membaca yang baik tapi bukan di tempat yang tidak disuruh. Betul. Jadi kita ini suka menopok tambah dengan alasan apa salahnya. Mana dari apa salahnya? Nanti orang akhirnya Islam jadi gaduh-gaduh dengan alasan apa salahnya. Nah, katalah Nabi ajar Assalamualaikum. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih panjang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau paling tidak sama. Assalamualaikum. Sekarang kalau ada orang bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu maksimum tuh. Kita jawabnya samalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh kalau kita yang lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa taufiqihi wa hidayatullahi wa Allahumma sallallahu alhamdulillah. Kayak kalau dibenarkan apa salahnya, kan doa banyak. Artinya melarang orang salah. Karena kawan itu pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa hidayatullahi wa taufiquhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal hasbi. Alasan biasanya apa salahnya? Kan benar baik. Itu susah sekali kan. Dia bukan melihat caranya itu, dibilang ucapan, memang ucapan itu baik. Salawat kan baik. Salawat itu baik. Quran baik. Dan bila kita membacanya bukan pada tempat yang dibenarkan, menjadi tak baik. Jadi dalam agama senang. Dalam ibadah, hukum asal ibadah semuanya tak boleh. Kecuali ada dalil yang dalam bab dunia, bab muamalah, sebelah bab makanan, bab minuman, semuanya boleh halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Itu sudah. Itu kaidah fiqh itu disepakati oleh ulama usaha Islam. Tapi sekarang tidak. Dalam agama boleh asal dia baik, apa salahnya? Itu dah lari, dah tak ikut. Hadis pun tak ikut, ulama usaha pun tak ikut. Sebetulnya bukan itu cara berpikirnya. Dalam ibadah semuanya tak boleh kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Dalam muamalah, dalam kehidupan dunia, makanan, minuman, apa sajalah, semuanya harus kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kaidahnya itu. Jadi dalam agama ini mesti tahu kaidah asas. Ustaz, maknanya kita belajar Al-Quran, Quran dan hadis, tapi kita mesti belajar fikahnya kan? Quran hadis itu biaranya bini zaman kalau dalam bahasa awam dah. Ayat Quran hadis Nabi itu tidak semuanya siap pakai. Tidak semuanya ready made siap pakai. Ada ayat Quran, hadis Nabi yang ibaratnya hanya bahan mentah yang kita sendiri untuk mengolahnya. Jadi ada kan makanan yang kita siap untuk
Makan kan, hidang terus makan. Tak apa lah kita pikir. Tapi ada makanan yang pada kita ni baru berupa tepung, berupa minyak. Tapi makanan, jadi kita kena pandai Proses. mengolahnya kan. Nah, ayat Quran hadis Nabi juga begitu. Ada yang seperti itu. Hanya memberikan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Maka ulama-ulama coba memahami apa yang lalu dibuat habis kesimpulan. Itulah namanya fikih itu. Sehingga boleh jadi pahaman A dan B tidak sama, dan itu biasa. Kecuali yang memang dah siap pakai, tinggal pakai aja, tak payah banyak-banyak. Contoh yang Quran banyak. Quran kata sesungguhnya Allah haramkan daging babi. Ya sudah, tak payahlah pening-pening fikir. Tak payah buat ini pada zaman moden kita kena kreatif dan inovatif. Babi haram bila bini, kalau bini makruh, kalau jadi halal, kalau jadi sunnah muakkadah, tak boleh. Dah ada je buat. Dah ada je. Tapi kalau sudah apa namanya belum siap pakai, belum ready made, ya maka ulama coba beristihad, memahami untuk mengambil satu sesuatu. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan masalah kehidupan yang pada zaman Nabi masalah ini belum muncul. Kan? Masalah-masalah yang berlaku sekarang ini pada zaman Nabi belum ada. Jadi macam mana kita nak tanya Rasulullah? Nah, dari situlah akhirnya ulama coba berfikir, memahami, tapi sudah ada dasar-dasarnya dalam Al-Quran, kaidah-kaidah umum sudah. Nah, itu namanya fikih di situ. Fikih di situ. Sebab itu dalam fikih pasti ada perbezaan. Berbeza dengan ayat Quran yang sifatnya qat'i tadi. Solat wajib 5 waktu, itu tak ada perbezaan. Tak payah mandai-mandai. Kajian ilmiah tentang babi ini dulu haram apa pasal. Sekarang karena babi ini sudah diternak dengan sangat canggih, bersih, dan bahkan sudah masuk makmal, dagingnya sudah dikaji, selamat untuk disantap, tidak ada mengandungi sedikit pun penyakit. Jadi kalaulah masih diharamkan, apa logiknya? Nah, gitu kan? Apa logiknya? Ini bahkan lebih sehat untuk dimakan daripada daging ayam. Tak perlu kasihan. Sebab Allah haramkan babi itu sebabnya satu. Kenapa babi haram? Kalau ditanya kenapa, mana tanya sebabnya. Kenapa babi haram? Mana sebabnya kan? Jawabannya senang. Karena Allah haramkan. Sudah. Lupa. Tapi kalau apa hikmah? Apa hikmah di sebalik diharamkannya babi? Itu boleh dikaji. Kita tahu hikmahnya atau tidak, itu lain cerita. Walaupun kita belum tahu apa hikmah diharamkannya, katalah tidak ada kemadharatan, tidak ada apa-apa. Bila Allah sudah haramkan, sudah haram. Jadi bezakan antara sebab ia diharamkan dengan hikmah ia diharamkan. Tapi orang kadang tak boleh bezakan. Hikmah itu dia ingat sebabnya. Oh, Allah haramkan babi sebabnya ada penyakit yang ini banyak. Kalau itu menjadi sebab diharamkannya, bagaimana jika babi itu sudah disahkan bebas dari penyakit? Mana jadi halal kan? Itu bahaya betul. Jadi tak boleh bezakan antara sebab dan hikmah. Sebab itu karena Allah. Dan kita tak perlu tanya, ya Allah pasal apa kok deh? Allah boleh akan, kalaulah kita tanya itu, Allah, ini hak aku untuk menghalal atau mengharamkannya. Ya contoh kadang ada sebab ya. Yang hikmahnya kita mungkin tak tahu sampai sekarang. Makan itu kan halal kan? Makan halal, minum pun halal, apalagi kita sedang lapar dan dahaga. Bahkan usaha tuh, bila kita lapar, makan itu penting. Bila kita dahaga, minum itu sangat penting. Kenapa bila kita puasa Allah haramkan?
Wah, kita sedang lapar dan haus. Kalau tanya sebabnya, kita tak tahu. Sebabnya Allah harapkan sudah. Allah harapkan sudah. Itu. Adapun hikmahnya, tak pula. Kita mau cari apa hikmah di sebaliknya. Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau tidak pun, tak mengapa. Yang penting kita sudah mengikuti apa yang Allah beri. coba sepandai manapun manusia lah, setinggi manapun IQ dia, kalau ditanya umpamanya, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim sembelih Ismail? Tanya pada pejuang-pejuang hak asasi manusia. Apa hikmah Allah? Katalah dan tentang itu kita tanyakan semasa Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anak sebelum Nabi Ibrahim melaksanakannya. Saya ingat orang paling cerdas di dunia pun tak mampu nak jawab. Sebenarnya kan bunuh orang itu berdosa. Ini kan pula orang tua suruh. Tapi bila kita jadi hamba dan Allah, bila Allah kata buat, tak perlu kita tahu apa. Itulah ujian hamba itu. Kalau dia apa ya hikmah di sebalik. Ya kalau sekarang mungkin kita tahu lah hikmahnya Allah nak uji Ibrahim kan akhirnya Allah sendiri yang suruh Sembelih. menghentikan Ibrahim tak jadi sembelih kan. Tapi sebelum Ibrahim melakukannya, tahu kita apa hikmah. Macam tak masuk di akal langsung. Dah lama tak jumpa. Dah lah tak pernah bersuara, bukan lama tak jumpa, tak ikut membesarkan. Kan yang mesti ibunya. Ketika Ibrahim nak sembelih anaknya sendiri yang dia tak ikut membesarkannya, apa agaknya sikap respon si Hajar? Wih, kalau itu Hajar sekarang mengamuk. Pun tidak. Ayah tak tahu menjawab. Tak ikut membesarkan, cuba nak sembelih. Senang-senang. Tapi ingat itu Hajar. Istilah Ibrahim bukan. Dulu Hajar. Kalau Hajar sekarang mungkin dia lain. Ya, paham. Betul. Tahu apa ya? Jadi pertanyaan tadi jawabnya mudah. Dalam wudu syarat untuk dipenuhi agar wudu itu sah, ya air mesti suci. Itu syaratnya. Adapun rukun wudu agar wudu itu sah, ya basuh ke dengan sapu, basuh Kaki. sudah selesai. Ada tak syarat atau rukun yang berkaitan dengan tempat? Tak ada. Ada tak syarat atau rukun itu yang berkaitan dengan waktu? Tak ada. Nah, kalau sholat ada syarat, misalnya sholat ada yang berkaitan dengan waktu. Selagi belum masuk waktu, tak boleh. Syaratnya mesti hadap kiblat. Arah kiblat tak sah. Ya. Syaratnya tempatnya mesti suci, menutup aurat, pakainya suci. Itu syarat sholat. Tapi untuk wudu syarat saya tak berlaku. Memang tidak ada. Yang ada rukun wudu. Kan? Rukunnya ada. Yalah kalau dikata syarat ya mesti akil balik ya jelaslah. Sebab kanak-kanak kan belum akil mana belum mukallaf. Kan? Belum balik kan dia wajib wudu. Jangan dia wudu. Salat pun tak wajib. Tapi dia diletakkan lagi syarat. Akhirnya itu. Tangan ada doa, ke muka ada ulah, masuk ini ada doa, masuk ada doa. Akhirnya bukan wudu saja. Salat pun nanti tambah-tambah doanya. Tawaf pertama doanya ini. Tawaf kedua apa? Pusingan kedua ini, ketiga. Makcik bingung. Akhirnya nak tawaf bukan menghayati filosofi tawaf. Kenapa? Akhirnya kita hafal harus kenapa disusah-susahkan gitu? Carilah dalil. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif pun tak jumpa. Hadis dhaif pun tak jumpa. Karena memang tidak ada.
Nabi hanya mengajak kita paling mudah ya baca apa tasbih tahmid banyak-banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu pusingan. Daripada Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu saja. Bukan. Ini tadi punya bab 5. 5 mana 5? Padahal nak tengok doa pusingan kelima. Tak boleh silap doa pusingan keempat dibaca. Oh, Allah, saya sudah silap dah. Doa yang baca tadi sepatutnya doa pusingan kelima. Saya baca keempat. Mana Ustaz? Wah, jauh lagi satu siri. Ini nak. Jangan. Itu belum lagi nak niat. Ramai yang tak hafal dan takut. Tak sah. Niat ikhram panjang-panjang. Kalau ikut Nabi, niatnya pendek. Niat ikhram haji ke, niat ikhram umrah ke. Kalau nak niat ikhram umrah, labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Pakai ikhram tu lah. Kemudian labbaik Allahumma umrah. Kalau nak haji, labbaik Allahumma hajjah. Itu saja. Tapi kalau kita dalam buku panduan haji dan umrah, macam niat ikhram, nawaitu a'adu ini ahramtu, panjang. Kenapa ya? Nabi bagi contoh mudah, dibuat yang susah-susah. Ya kasihanlah orang awam yang tidak belajar dari awal. Dengan kuis, anda buat ingatlah macam mana sudah terlanjur Ustaz. Tak hafal. Macam mana hafal? Baca pun saya tak merangkak bahasa Arab. Dah baca Arabnya nawai itu lagi begitu kena diterjemahkan. Sengaja aku pun. Allahu Akbar. Sudah pakai ihram di miqat, labbaik Allahumma umrah, kalau umrah. Labbaik Allahumma hajjah. Itu hadis sahih itu. Inilah masalahnya bila yang dikaji itu yang beramal bukan bahkan apa yang dicontohkan Nabi tapi kata depa kata. Sehingga ramai orang mereka itu susun satu buku cantik-cantik. Dan kadang-kadang dari susunan itu kalau tengok ada yang hadis ya. Dan ingat tak ada itu hadis. Dan itu tak ada hadisnya. Laku pula dijual tu. Laku kan dijual kan. Siapa yang nak pergi umrah mesti beli panduan. Itu bagi saya sian. Tidak boleh begitu ya. Kita mesti kembali kepada sunnah. Ya. Ada makcik tua kan, dia mesti buat benda yang tak ada dalil kan. Lepas tu bila kita cakap macam tu, dia kata macam tak cakap, apa salahnya, baik kan. Lepas tu kita senyap, kita jangan gaduh dengan dia. Okey ke? Ini cakap. Oleh sebab itu kenapa ya ayat pertama kalimat pertama wahyu pertama bunyi apa ya? Kalimat pertama wahyu pertama apa? Apa makna ikhlas? Bacalah. Dan itu pengertian sangat luas apa makna bacalah. Satu di antara makna ikhlas belajar. Sebab itu selagi masalah Islam ini malas belajar, pasti masalahnya ya contoh orang buat salah, lalu kita lihat itu, dia pasti tak akan menerima. Yang boleh mengubah kesalahan kita ini, ya ini belajar. Mungkin kalau kita berkeras menegurnya, dan dia berkeras dengan pendapatnya, ya gaduh. Penyelesaian satu, kena belajar dan belajar secara bersungguh-sungguh. Dan memang tidak mungkin kita membetulkan orang yang melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu sudah dilakukan bertahun-tahun, kita tegur sekali berubah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya yakin tidak mungkin. Apa namanya? Campaign ajak belajar, saya tak kata suruhnya. Campaign yang paling baik itu mengajak orang belajar. Orang hadis Melayu kata hendak 1000 saya anak 1000. Jadi seperti dia di rumah itu sebagai ikut hadis Melayu. Hendak iya. Senang saja. Maknanya orang yang tak hendak itu punya 1000 alasan. Jadi cerdas otaknya untuk cari alasan. Ya. Jadi hendak 1000 saya tak nak. Itu hadis Melayu sahih itu. Nah itu saya setuju.
Itu saya. Apalagi sekarang sebenarnya belajar kan sangat senang sekali. Sangat senang. Boleh berbagai cara, tapi yang meyakinkan lah, ya, yang meyakinkan. Ini kan hanya guru buka apa tanya pada Muhammad Al-Haj Al-Bugli, ini 2 kali pertama terus diterima, ya jangan, Ya. tak boleh lah. Saya tak kata semuanya salah, tapi kan tidak semuanya betul. Lagi pula yang tulis itu bukan bertanggung jawab. Jadi itu gamaknya yang perlu berhati-hati lah, maksud saya. Baik, jemaah sekalian, kita teruskan. Dan saya ingin menyampaikan 2 ayat sebelum kita sambung. Tempoh hari saya katakan bahwasanya kaum lelaki maupun perempuan yang soleh di dunia, mereka yang patuh pada perintah Allah dan larangan Allah, itu ganjarannya di akhirat sama. Kan saya kata begitu hari. Jadi bila di surga nanti ada kaum perempuan, juga ada kaum laki, surga itu bagi penghuni surga, surga bagi penghuni surga, tak kira laki atau perempuan, itu sebagai balasannya. Sehingga status dan kedudukan kaum perempuan dan laki yang lain manusia itu sama. Sama mendapatkan. Jadi jangan dianggap maksudnya laki dan perempuan katalah suami istri di surga. Lalu nanti keadaannya kehidupan sehari-hari macam di dunia. Sentiasa masih melayan 1 miliar. Bukan macam itu. Kalau masih seperti itu, mana surga bukan lagi balasan. Sedangkan surga itu balasan bagi Allah daripada Allah buat mereka yang layak masuk surga. Tak kira laki atau perempuan, tak kira suami atau istri, itulah balasannya. Sehingga jika sekiranya suami dipertemukan dengan istrinya atau istri dengan suaminya di surga, statusnya jadi sama. Jadi hidupnya sehari-hari tidak sebagaimana hidup di dunia yang masih ada kewajiban, ada hak, ada apa lagi ya. Kan di dunia antara suami istri masih ada kewajiban dan hak kan. Suami wajib buat ini, istri berhak buat ini, istri berhak wajib buat ini, suami di surga sudah tidak ada itu. Mendapat balasan. Ya, kalaupun ada nanti yang melayan, saya ulangi ya. Tapi surga katanya ada pelayan. Yang pelayannya bukan istri yang dipertemukan itu, bukan suami yang bukan itu, tapi penghuni-penghuni yang di surga yang Allah ciptakan buat mereka. Apa maksudnya? Ya. Itulah maksudnya. Memang ada pelayan yang melayani, yang minta bantuan, tapi itulah makhluk Allah yang Allah ciptakan di surga. Bukan makhluk dunia ya. Sekarang ya di surga. Nanti satukan hadisnya. Dalam sekarang pun sudah ada. Dalam ilmu Allah sudah ada makhluk Allah yang Allah ciptakan menjadi pelayan. Penghuni surga itu sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Bahkan ramai di antara dalam hadis Nabi, mereka sering cemburu. Sering cemburu kepada pasangan suami istri yang masih di dunia, bukan di surga. Oh, dunia. Dia cuma nanti ada apa hadisnya saya ya tunjukkan. Ya. Suami istri. Ini ya. Begini ya, ada satu ayat yang mas sekalian. Baik, sebelum saya sampaikan ayat ini, karena pertanyaan itu saya jawab dahulu lah. Tolong rujuk ayat ini dahulu. Lihat surah Ar-Ra'du. Surah yang ke-13
ayat 23. Jadi pertanyaannya, adakah di surga itu suami istri itu adakah ternyata bukan suami istri atau ya, suami istri? Tapi kedua-duanya kalau bahasa awamnya semua jadi bos. Karena antara satu yang ini tidak lagi ada hak dan kewajiban untuk layan melayan. Karena yang melayan sudah Allah sediakan. Baik. Lalu apa keistimewaannya ini? Surah Ar-Ra'd, surah ke-11 ayat 23. Ini sambungan daripada ayat 22 ya. Ya ini cerita tentang orang yang Allah masukkan surga. Itu ayat sebelumnya. Ulul Albab, paling tidak ayat 20, ciri-ciri orang masuk surga lah. Ciri-ciri ulul albab yang menjadi masuk surga itu bermula pada ayat 20. Sentiasa menunaikan janjinya pada Allah. Tidak membatalkan atau mengingkari janjinya. Sentiasa menyambung apa yang Allah suruh sambung. Silaturahim lah. Takut akan Tuhan mereka. Takut akan hisab yang buruk. Ayat 22, mereka sabar semata-mata karena mencari ridha Allah. Mereka memberikan solat. Mereka menginfakkan segala rezekinya sama ada sirran alania, rahasia atau terang-terangan, maknanya sembunyi atau terang-terangan. Dan mereka yang terakhir menolak keburukan dengan kebaikan. Itu ciri ahli surga itu. Bila ada orang buat jahat kepadanya, dia balas dengan kebaikan. Itu apa namanya, mudah ke tidak ringan? Itu mudah ke senang? Dan surga balasannya bukan hanya dapat tiket free. Kalau hadiahnya hanya dapat tiket free, melancong, turun ke. Jadi itu untuk masuk sana, ya ini syarat dia. Dan itu gunakan fi'il mudhari'. Yadruk itu fi'il mudhari', bermakna bukan sekali-sekala, tapi senantiasa. Dah jadi budaya hidupnya lah. Menolak keburukan dengan kebaikan. Atau menolak dengan kebaikan akan keburukan kalau bahasa Quran. Orang buat baik, dia buat baik padanya, itu wajar, itu biasa. Kenapa awak baik dengan dia? Ya, dia pun baik dengan saya. Kenapa awak datang ke rumah dia? Dia pun minggu lepas datang masa. Itu biasa. Itu biasa sekali. Bukan tidak boleh, itu biasa. Baik, tapi masih biasa. Kalau baik yang super baik, hyper baik. Kenapa awak berbaik-baik dengan dia? Mesti tolong. Padahal dia itu selalu lah menyakiti awak. Kenapa awak sentiasa menegur dia? Wah, dia sudah bengkak tengok awak. Jawabannya tak, itu karena apa namanya 1322 lah. Saya buat itu karena 1322 itu jawabannya. Ya ini surah Ar-Ra'd ayat 22. Allah suruh kita membalas kejahatan dengan kebaikan jika kita mahu menjadi ahli surga. Jika kita nak lah, lainlah. Kalau tak nak, tu lain cerita. Memanglah berat. Mula-mula berat, lama-lama jadi biasa. Barulah Allah kata, bila saat dipenuhi, jannatu adnin yadkhulunaha. Betul. Jadi mereka akan masuk surga adnin, yang masuk mereka orang-orang ni lah yang ada sana tadi. Adakah mereka masuk seorang-seorang? Oh tidak. Di surga nanti Allah akan pertemukan dengan waman solaha min abaihim, dan siapa yang soleh daripada tok nenek moyang mereka. Tok nenek mereka yang soleh yang layak surga sama dipertemukan. Wa azwajihim, pasangan mereka sama-sama senasib masuk surga. Wa dzurriyyatihim, dan dzurriyyat mereka. Maknanya orang ini masuk surga nanti oleh Allah akan dipertemukan dengan tok nenek moyang mereka di dunia dahulu yang sama ahli surga, yang dulu di dunia tak pernah jumpa. Kita kan tak pernah jumpa, jangankan moyang, kadang-kadang atuk pun, saya pun tak pernah jumpa atuk saya.
Atau saya meninggal, saya mungkin belum lahir. Belum lahir. Jadi macam mana lagi moyang itu apa atau moyang? Atau moyang apa atau moyang itu? Tahu. Nah, dan dipertemukan dengan anak cucu cicit. Allah Akbar. Dengan cucu mungkin dunia pernah jumpa. Dengan cicit tak pernah jumpa. Dengan piut Lagi tak ya. maknanya generasi ke atas, generasi ke bawah oleh Allah dan pasangan dipertemukan di surga. Sama-sama ahli surga lah. Ya. Dan mereka kenal ini aturnya ini. Selepas itu, adakah mereka ini saling tolong menolong, layan melayan? Sama sekali tidak. Anak tidak lagi suruh menolong ayahnya. Suami tidak lagi suruh menolong istrinya. Istri tidak lagi menghidup pada suaminya. Sebaliknya, yang akan melayan mereka, salah satu di antara siapa? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Allahu Akbar. Apa tuh? Dan para malaikat yang mana Allah yang mengetahui jumlahnya berapa, walau alam, yadkhuluna alaihim. Mereka masuk ala. Kalau yadkhuluna fi, masuk ke dalam. Yadkhuluna ala, masuk menghadap, menemui. Mana tetamunya bukan golongan manusia, tapi tetamunya dari golongan malaikat min kulli bab, dari tiap-tiap pintu surga. Apa maknanya? Ayat ini salah satu bentuk nikmat yang tersendiri yang mungkin tidak semua orang ahli surga dapat. Nikmat surga ini bermacam-macam. Dan tidak semua ahli surga mendapatkan nikmat yang sama. Ada yang dapat nikmat lebih. Salah satu di antaranya ini. Nikmat yang lebih satu di antaranya ini. Jadi mereka masuk surga, dipertemukan dengan pasangan-pasangan, dipertemukan dengan tok nenek moyang ke atas, dipertemukan dengan apa? Anak, cucu, cicit hingga ke bawah yang dia tak pernah jumpa tu lah. Bahasa kami dahulu, ini nikmat yang tersendiri karena mereka diizin oleh Allah di surga untuk mengadakan reunion akbar namanya. Itu bahasa saya lah. Kalau cari hadis tak jumpa. Istilah untuk menggunakan reunion akbar. Kenapa saya katakan akbar? Karena kalau di dunia orang buat reunion biasanya yang kumpul siapa? Yang masih hidup kan? Atuknya yang dah meninggal ikut dari masih hidup tidak? Moyangnya tak ada. Cicit yang belum lahir tak ada. Walaupun yang di dunia itu kata jumlah 250 orang pun, yang hidup ya, yang mati tak ada. Tapi di surga, Allahu Akbar. Reuni dihadiri oleh orang-orang yang ahli keluarga, yang ada hubungan nasab dengan mereka, yang senasib dengan mereka sama-sama ahli surga, yang di masa dunia tidak pernah mereka jumpa. Ini nikmat. Dan tidak semua orang dapat seperti ini. Kenapa? Boleh jadi suaminya di surga, istrinya tidak di surga. Boleh jadi istrinya di surga, suaminya tidak. Boleh jadi orang tuanya surga, anaknya tidak. Jadi bila nasibnya tidak sama, ya tidaklah mendapatkan nikmat ini. Itu maksudnya. Si Allah sebut azwaj, aba, memang sama. Sehingga mereka saling mengenal. Hanya ya, biasanya dengan di dunia, di surga tidak ada perbezaan umur saudara. Jadi jangan pikir kalau ini cucu, cicit, tengok atuk dah tua. Atuk aku tua rupanya. Oh ini cucu aku, comel tak ada. Di surga ini semuanya uruban akraba. Sama. Umurnya kata Nabi pertengahan. Karena Nabi memberitahu kita, rata umur umatku itu 60 hingga 70, mana umur pertengahannya berapa? Dalam 30-an lebih lah, mana belum 40 lah. Ya semua begitu. Umur ahli surga itu bergantung kepada umurnya di dunia. Mana semua muda lah. Gitu. Jadi tak ada bezanya antara piot dengan moyang. Walaupun dia tahu itu moyangnya. Itu hebatnya di surga. Reunion akbar.
Dan perbezaan kedua, di surga sudah tidak lagi berlaku hak dan kewajiban seperti mana di bumi. Kalau di dunia, anak wajib bakti pada mak bapak, tolong di surga tak ada lagi lah. Karena semua yang masuk ke itu, surga adalah balasan dari Allah buat mereka. Kalau mereka juga masih disuruh bertugas, ya maknanya masih sengsara. Tak kira laki maupun perempuan ganjarannya sama-sama surga. Dan itu dinyata oleh Allah dalam ayat yang lain, tadi yang saya ingin sampaikan tadi. Yang boleh lihat, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, coba lihat. Ayat 124. Ini keadaan surga, tak kira laki atau perempuan. Walaupun tajuk kita yang keadaan perempuan, tujuan saya jangan, karena mungkin ada yang berpikir istri-istri yang masuk surga di akhirat bersama suami, mereka pikir masih sama tugasnya di dunia. Tidak, sama sekali tidak. Karena surga adalah balasan. An-Nisa Daud 124. Daun ayatnya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Ini firman Allah, ini bukan hadis Nabi. Waman, dan siapa sahaja, umum di sifatnya, siapa saja. Ya'mal, yang beramal. Nasolihati, daripada perbuatan yang soleh. Sama ada melaksanakan, mengerjakan perintah, suruhan, atau meninggalkan larangan. Tak kira lalu kata siapa saya itu mana tak kira. Min dzakarin, lelaki ke, sama ada lelaki ke, au unta atau perempuan ke, anak laki atau anak perempuan ke, suami atau istri ke, anak saudara atau jejaka ke, kalau bahasa anak muda Jakarta, cowok atau cewek, cowok atau cewek. Syaratnya wa huwa mu'minun. Apa itu? Mereka beriman. Wa huwa. Dan dia Wa itu wa haliyah. Sedangkan dalam keadaan mereka yang beramal soleh itu mesti mukmin. Sebaik manapun amal, tapi jika tak ada iman, bukan ada iman, ya sia-sialah. Jadi iman itu adalah dasarnya, asasnya. Amal soleh itu binaan yang dibina atasnya. Apa kata Allah, tak kira laki atau perempuan itu? Fa ulaika, maka orang itu merujuk pada tadi, merujuk pada laki dan perempuan semuanya itu. Yadkhuluna jannah. Mereka masuk surga, ada bezanya. Surga adalah balasan Allah buat mereka sama-sama surga. Wala yudlamuna naqira. Dan mereka tidak dizalimi atau dikurangi sedikit pun. Bila laki katalah berhak mendapat balasan surga nilainya 10, maka perempuan pun bila amal sama 10. Gitulah. Walaupun kita tak menafikan, menurut keterangan Al-Quran juga, surga itu berperingkat-peringkat, ada tingkatan-tingkatannya. Tapi jika amal orang itu sama, ketaatannya sama, kesalehannya sama dinilai oleh Allah, tak kira lelaki maupun perempuan, surganya sama. Balasannya sama, tidak dikurangi sedikit pun. Itu jelas. Sehingga pahaman kita, tujuan saya sebenarnya nak meyakinkan, memahamkan diri kita masing-masing. Dia dah sebut apa nanti di surga suami istri, statusnya itu hubungan tidak seperti di dunia gitu kan. Tidak ada lagi apa hak dan kewajiban tadi. Mereka sama-sama menikmatinya. Habis siapa yang melayan keperluan mereka? Ada yang disediakan oleh Allah. Malaikat pun masih ditugaskan untuk melayan. Jadi pelayannya bukan
Bukan hanya pipi apa. Malaikat ini pelayan, bayangkan. Tak boleh macam mana lah. Lepas itu kita pula orang yang bernasib baik tadi, beruntung berjaya tadi, diberi peluang adalah untuk melakukan reunion akbar. Jumpa dengan tok nenek moyang yang tak pernah ditemui anak. Dan saya katakan ya, ayat apa tadi? Buat reunion akbar tidak semua ahli surga dapat. Karena ya contoh Nabi Ibrahim. Tentulah tidak mungkin lah mereka reunian dengan ayahnya. Kan ayah di neraka. Tidak mungkinlah Asia sebagai ahli surga berjumpa dengan suaminya Fir'aun. Mana mungkin. Ini yang senasib. Nasibnya sama-sama ahli surga. Walau alam, karena saya tidak temukan, belum tahu atau mungkin tidak ada dalilnya. Jika suami, istri, anak, orang tua itu sama ahli neraka, adakah mereka itu juga ada reunion akbar di neraka? Saya tak tahu. Ada cerita. Kak, reunion itu kan nikmat kan? Ada orang buat reunion tapi untuk merasai azab ramai-ramai. Tapi dia tak ada sebenarnya sebab semua masih sedang dicabut. Macam mana? Tak macam kes tadi masa tak ada dalam juga. Kita tak merasa sedih lah sebab semua emosi negatif sudah dicabut. Pertama sekali di akhirat ini, orang yang di surga ini tidak ada rasa kecewa sedikit pun. Karena di surga itu namanya naim. Itu tadi saya katakan, yang ada hanya nikmat, bahagia. Tidak ada rasa sedih, terkilan, kehilangan barang ke, tidak jumpa orang disayangi ke. Adapun ahli neraka itu yakni adab, betul kan? Maka di neraka ini isinya hanya azab saja. Termasuk azab yakni tidak berjumpa dengan orang yang disayangi. Contoh katakanlah anak di surga, orang tua di neraka. Orang tua pasti akan bertambah siksanya setelah mengetahui anaknya di surga. Demikian sebaliknya, jika anak di neraka, orang tua di surga, anak tadi bertambah menderita. Itu di neraka. Jadi neraka, orang di neraka itu siknya bertambah-tambah, termasuk tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak bertemu dengan orang yang diharapkan berjumpa. Berbeda dengan di surga, sedikit pun tidak ada rasa rasa sedih ke, rasa terkilan ke, rasa apa. Apalagi Nabi Ibrahim contohnya Al-Quran didakwakan dalam dia di masa hidup berdoa pada Allah agar Allah tidak menghinakan dia, tidak membuat dia sedih, kecewa, terhina di hari akhirat nanti. Nabi Ibrahim pernah berdoa itu. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, karena Nabi tahu ya ketika ayahnya meninggal. Bapaknya meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan kafir. Jadi Nabi Ibrahim tahu bahwa ayahnya nanti pasti akan masuk neraka karena meninggal dalam keadaan kafir. Kalau bapaknya masih hidup, Nabi Ibrahim masih doakan. Belum yakin yang ayah masuk neraka karena masih hidup. Orang kafir di zaman sekalian, selagi dia masih hidup, belum mati lah. Peluang untuk masuk surga masih terbuka. Saya tak kata mesti masuk surga, peluangnya itu masih terbuka. Sama ada dia memanfaatkan peluang itu atau tidak, itu urusan dia. Jadi orang baru tertutup peluangnya masuk surga. Orang kafir baru tutup peluang masuk surga bila ia sudah mati. Sudah mati mana dah? Kan tak ada lagi untuk tak punya peluang untuk berusaha masuk. Jadi ketika Ibrahim yakin ayahnya akan masuk neraka, dan Ibrahim sangat sayang pada ayahnya. Satu di antara doanya apa? Tadi ketika tegaskan,
Kalau anak sangat menyayangi orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya dalam keadaan yang tersiksa, pasti akan rasa apa ya? Sedih. Hilang sedih. Walaupun orang tuanya jahat lah, sebagai ayah apa anak masih rasa sedih. Itu memang hukum dunia begitu. Itu sunatullah dunia. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa pada Allah, ya Allah, nanti bila kami semua sudah engkau bangkitkan, janganlah engkau hinakan diri ini. Termasuk rasa hina itu bila nanti melihat apa bapaknya di neraka. Itu pasti rasa, dan Allah kabulkan doa Ibrahim itu. Jadi Ibrahim tidak merasa apa-apa, tidak merasakan apa-apa di akhirat nanti, karena sudah berdoa dan Allah kabulkan doanya. Dan itu boleh kita baca itu, karena boleh jadi di dunia zaman sekarang pasti kita sedih kalau kehilangan apa gitu. Jangan sampai kita di akhirat itu mengalami kesedihan, keperitan, atau apa lagi lah, perasaan hati yang tidak senang, walaupun sedikit. Itu adalah kita berdoa begitu di dunia. Dan itu mengikuti contoh sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya ini tolong diamalkan. Doanya ada dalam surah Asy-Syu'ara, surah 26. Ayat 86. Mula ayat 86. Ingat ya, Nabi Ibrahim dalam Al-Quran kisahkan ketika dihalau diusir oleh bapaknya, apa janji Ibrahim pada bapaknya? Apa janji Nabi Ibrahim kepada ayahnya ketika ayahnya menghalau keluar dari rumah dan bahasa sekarang tidak diakui sebagai anak? Apa katanya? Itu dalam surah Maryam. Jadi Ibrahim berjanji akan memohonkan keampunan kepada Allah. Sawa astaghfiru rabbi. Ayah, aku akan pohonkan keampunan dosamu pada Tuhanku. Itu janji Ibrahim itu. Dan Ibrahim ini orang yang sangat mendapati janji. Ayahnya pula tetap bikin kafir hingga mati. Lalu Nabi Ibrahim menunaikan janjinya ini. Nabi Ibrahim menunaikan janjinya kepada bapaknya, yakni memohonkan ampunan. Direkam dalam ayat yang ke-86. Waghfirli abi. Apa itu? Ya Allah, waghfirli abi. Ampunkanlah ya Allah bagi dosa ayahku. Innahu kana minadh-dhalin. Karena sesungguhnya dia ayahku itu termasuk orang yang sesat. Ayat ini ditafsirkan oleh ulama tafsir karena Ibrahim nak menunaikan janjinya kepada bapaknya ketika dihalau dalam surah Maryam. Dalam ayat dinyatakan selepas Nabi Ibrahim yakin pasti bahwa ayahnya ini mati kafir, dan orang mati kafir mana masuk neraka kan? Ibrahim menghentikan doanya, tidak lagi mendoakannya. Sudah selesai. Dah tak lagi doakan lah, karena dah. Dan Ibrahim yakin ayahnya karena mati dan kafir di akhir nanti pasti masuk neraka. Sebagai seorang anak yang sangatnya orang tuanya, dia ahli surga, melihat orang tuanya di neraka pasti rasa sedih.
Sebab itu Nabi Ibrahim berdoa, ini doanya, ayat yang selepasnya itu, 87. Pertama, mohonkan keampunan. Itu karena Ibrahim menepati janjinya. Tapi setelah itu Ibrahim tak lagi mohon ampun karena mati kafir. Doa ayat pemulihan kedua, wala tuhzini yauma yub'atsun. Betul. Ya Allah, wala tuhzini. Janganlah engkau hinakan aku. Tengok tu. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku, janganlah engkau permalukan aku, ya Allah. Yauma yub'atsun, pada hari mereka. dibangkitkan. Apa maksudnya dia? Di dalam tafsir, termasuk Mukathir ada di sana, disampaikan satu riwayat, ikuti satu riwayat. Di akhirat nanti jamaah sekalian, manusia yang paling bodoh sekali, bentuk dan rupanya, di akhirat lah, bukan di dunia, bukan. Yakni ayah Nabi Ibrahim. Itu mukanya, bentuknya, rupanya dijadikan oleh makhluk yang paling bodoh lah. Bodoh, buruk, seburuk-buruknya. Seburuk-buruknya. Sebelum masuk neraka pun. Lalu Allah tunjukkan, Allah perlihatkan ayah yang berbentuk yang paling bodoh ini kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tentu apa rasa pun tengok orang tua yang tak rupa manusia itu. Sedih. Nah inilah karena Nabi Ibrahim pernah berdoa ini lalu Allah hilangkan. Wala tu sini. Ya Allah, aku sudah berbohong pada kamu, jangan kau hinakan aku. Rasa sebagai anak yang sangat menyayangi ayahnya, melihat ayah sebagai bentuk yang paling bodoh, pasti rasa terhormat atau rasa terhina. Balik ke Nabi Ibrahim, ya Allah, janganlah kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Dan Allah kabulkan. Ya. Sebab jamaah sekalian, ingat ya, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Ada dalam satu riwayat. Yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Seseorang itu akan mati sesuai dengan cara hidupnya. Macam mana? Paham? Seseorang itu akan mati sesuai dengan gaya dan cara hidup. Ya, kalau hidupnya itu ala Abu Jahal, matinya ala Abu Jahalah. Takkan hidup cara Abu Jahal, mati cara Abu Bakar. Tak mungkin kan? Orang itu akan mati elok kah, mati tak elok kah, mati mulia kah, mati tak mulia, hina kah, sesuai dengan cara hidupnya. Cara hidup ini, orang mulia kah, orang hina, orang dekil kah, orang patut, nanti Allah kan. Jadi keadaan seseorang semasa mati sesuai dengan cara hidup kehidupannya. Jadi hidup kita ini sebenarnya kita ini sedang menempa cara menempa keadaan bagaimana kita mati nanti. Kalau orang jalannya lurus baik, ya matinya pasti baik lah. Malaikat raihkan lah. Tapi kalau hidupnya menentang Allah, menentang apa itu, ya matinya malaikat sambut dengan lepuk, ditala-tala lah. Tuh. Wa yuksharul mar'u ala ma mata alaihi. Dan seseorang itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat sesuai dengan cara kematiannya. Orang mati sesuai dengan cara hidupnya dan orang akan dibangkitkan sesuai dengan cara matinya. Jadi bila hidupnya sebagai hidup yang ala binatang kata Quran, hidupnya macam binatang, maka matinya pun macam binatang lah. Nanti bangkit daripada kubur pun. Karena disimpulkan bagaimana seseorang itu dibangkitkan di akhirat sesuai dengan cara hidupnya. Jadi kita ini sebenarnya sedang menempa keadaan kita nanti macam bangkit, macam rupa kita, bentuknya macam sekarang ini sedang bila lurus, bila bengkok. Saya di akhirat ini bentuknya macam-macam. Ada yang perutnya buncit dan apa namanya ini, baunya ludah, mulut terjulur, lidah terjulur.
ada yang merangkak, ada yang berjalan kepala di bawah, ada yang bagian sebenarnya singit. Karena itulah cara hidup mereka di dunia. Nah, ayah Nabi Ibrahim dipakai dalam bentuk yang paling buruk sekali. Paling dasar. Bayangkan dia musuh nomor wahid kepada anaknya. Oke lah, kalau kau Nabi Ibrahim musuh Ibrahim, ya patutlah. Mungkin paling tidak ada hubungan darah. Ini ayah. Jadi bentuknya paling buruk. Nabi ini sudah berdoa, ya Allah, nanti bila semua manusia Engkau dah bangkitkan, ya Allah, termasuklah ayahku, pastilah ayahku Engkau bangkitkan dan yang paling buruk ini. Tolong jangan hinakan. Jangankan orang lain mengetahui itu ayah Ibrahim. Ibrahim langsung tak mengatakan orang lain tahu yang itu ayahnya. Bahkan Ibrahim juga tak nak tahu yang itu ayahnya. Karena pasti akan rasa terhina. Sebenarnya anak kan masih terhina ya kalau melihat orang tuanya yang seperti itu. Sebenarnya anak akan bangga bila orang tuanya masih begitu. Ini doa yang paling bagus. Kita Tapi untuk kita secara umum lah, wala tuksini ya Allah. Wala tuksini ya Allah. Boleh jadi kita di dunia ini merasa happy, merasa senang, merasa tersanjung, merasa terhormat, merasa mulia. Bila kita punya itu, punya ini, punya kawan itu, punya ini di dunia. Tapi akhirat tidak seperti mana di dunia. Boleh jadi apa yang kita banggakan di dunia berkawan dengan sipulan-sipulan, mungkin akan membuat kita terhina di akhirat. Jadi kita adalah berdoa saja. Walaupun tak perlu menyebut namanya. Allah. Yauma la yudhillahu alladziina amanu. Walladzina amanu ma'a. Ya. Ayat itu kan pada Nabi Muhammad SAW, walladzina ma'ahu itu pengikut Nabi. Kan walladzina amanu ma'ahu kan, dan orang beriman bersamanya. Nabi pertama itu yang menurut pada Muhammad. Dan orang-orang yang menjadi pengikut. Artinya yang tidak dipermalukan oleh Allah di akhirat bukan Ibrahim saja, siapa saja, tapi Ibrahim berdoa secara khas. Karena kita tahu dari para sekian banyak makhluk Allah yang paling jahat sekali di dunia itu ayah Nabi Ibrahim. Oke lah, Fir'aun menentang Nabi Musa. Ya memang jahatlah. Tapi semuanya antara Fir'aun dengan Nabi Musa ini tidak ada hubungan darat ada kan? Kan hanya anak angkat. Dari segi bangsa pun lain. Fir'aun itu kaum putih. Musa itu kaum Bani Israel. Tak sama. Jadi lain suku lah. Lain suku. Tapi Nabi Ibrahim penentang nomor wakilnya itu ayat sini. Jadi apa ya? Yang sepatutnya menyokong, mendukung, membela, malah nomor wakil. Bukan hanya manusia, halonya Ibrahim. Bahkan dia termasuk yang seronok, bergembira, melihat Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Bayangkan mana sedikit pun tak ada rasa kasih. Kalaupun mungkin benci kepada Ibrahim karena dakwahnya, paling tidak masih ada rasa kasih kepada Ibrahim karena ini tidak sama sekali. Nabi Ibrahim sayang pada orang tuanya karena dia orang tuanya, walaupun dia menolak ajarannya. Dan kebijakannya memuncak ketika ayahnya menghalau Ibrahim dari rumah, bahkan diukur. Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti berdakwah dan tidak tinggalkan aku, kalau masih lama, la arjumanna, aku akan rajam kamu. Bukan dibunuh ya, bukan aku akan bunuh kamu, aku akan rajam. Maknanya akan dibunuh dengan cara yang
Lahan. Oh, yang kejam lah, dirajam tuh dibaling hingga mati mestinya. Kalau ditembak terus mati itu senang sih, mati cepat. Jadi wahjur nih Malia dan surah Maryam. Ibrahim, mesti keluar daripada negeri rumahku. Malia itu mana masa yang sangat lama. Mana jangan sekali nampakkan batang hidung. Itu Nabi Ibrahim tinggalkan Babylon pergi ke. Ya, kan dia. Tapi hebatnya Ibrahim, ketika dibenci ayahnya dia masih berjanji depan ayahnya. La astaghfirullah. Ayah, tak apalah ayah halang saya tak apa, tapi saya berjanji ayah akan pohonkan keampunan. Ibrahim orang yang paling hebat. Membalas keburukan dengan Berikan. dan dia berdoa Allahumma tadi, waghfir ya Allah, waghfir abi ampunan. Dia sesat ya Allah. Tapi setelah Ibrahim aku pasti ayahnya Malik kafir, Ibrahim tidak lagi memohonkan pengampunan. Sekali itu saja untuk menaikkan dan doanya ditambah wala tuhzini yauma yub'ats. Hebat nih doa Ibrahim sangat hebat. Banyak doa Ibrahim yang luar biasa sebetulnya. Dan kita pun disuruh oleh Allah untuk mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim. Hasan doanya ya. Doa-doa seperti inilah jemaah sekalian patut diamalkan lebih-lebih dalam masa-masa yang mustajabah, lebih-lebih dalam tempat-tempat yang mustajabah, tempat yang mustajabah, masa yang mustajabah itu. Ini umum ya, kalau untuk kita umum sifatnya. Wala tuhzini yauma yub'ats. Ya Allah, jangan engkau hinakan kami. Jangan engkau hinakan diriku ini pada hari mereka semua manusia di sebab nanti hari kebaikan itu macam-macam mengupah manusia macam-macam nasibnya. Hina semuanya. Jadi kita mohon pada Allah agar Allah tak masukkan kita dalam golongan yang ini luar biasa. Doa ini kalau kita belajar tentang doa-nya, doa-doa dalam Al-Quran, tafsir doa-doa yang dalam Al-Quran dalam sekali maknanya. Syekh Muhammad Sa'rowi pernah mentafsirkan doa-doa dalam Quran. Bukan maksudnya Al-Quran, khas untuk doa-doa yang ditafsirkan. Kenapa ya? Karena dirakamkan oleh Allah dalam Quran, doa yang paling kita mesti punya keyakinan ya, doa yang terbaik sekali, tak ada yang lebih baik melebihi daripada apa yang Quran silakan. Itu nomor satu. Doa terbaik yang Quran sebut. Nomor dua terbaik yang Nabi ajarkan. Itu ada, bukan yang lain itu tak baik. Boleh, tapi saya daripada sedikit. Ustaz, kita baca dalam sujud atau Boleh. boleh? Sujud boleh, sebelum salam boleh. Kalau dalam sujud yang niatnya memang berdoa bukan baca Quran. Jumhur membolehkannya. Jumhur membolehkannya kita baca doa dalam Al-Quran, doa daripada Quran dalam sujud dengan niat berdoa, bukan baca Quran. Sebab sujud, masa sujud dan rukuk kita dilarang baca Quran, itu hadis sahih. Ya. Tapi kalau kita baca doa itu dalam Quran niatnya doa, jumhur ulama mengharuskannya. Yang pasti dibenarkannya dan tidak ada perbedaan pendapat, yakni sebelum salam, selepas tasyahud. Fil alamin inna hamidum majid, yang terus assalamualaikum lah. Doa lah kueh-kueh. Artinya kalau sebenarnya seorang ya, kalau jamaah ikut imam salam, kita pun salam ya dah. Sedangkan imam dah salam, kita baca doa setengah jam pula. Imam dah balik, kita baru salam lagi. Itu malah tahu. Sebab itu kita boleh doa panjang-panjang. Itu kalau kita sholat seorang-seorang yang mulai itu pastikan. Yang mulai pastikan sholat itu tak perlu mengejar apa ya? Tak perlu mengejar jumlah rakaat. Bukan rakaat itu makin banyak, boleh tak boleh. Tapi jangan terlalu mengutamakan jumlah rakaatnya. Mesti sekian, tapi sholatnya pastikan mungkin 2 rakaat tapi panjang-panjang. Seperti mana hadis Aisyah radhiyallahu anha,
Nabi sholat malam, yang Aisyah cerita 3 kaki tumit rakaat lah. Itu bukan karena sholat Nabi itu banyak rakaat. Ummul Mukminin apa cerita? Apa tidaknya rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Rakaat pertama. Satu rakaat bikin berjuzu macam mana? Rakaat kedua, rukuknya lebih kurang lamanya sama dengan masa berdiri. Sujud lebih lama. Sehingga Nabi barulah nak salam selepas dekatnya fajar. Yang itu Aisyah cerita hanya 4 rakaat. Jadi sholat terus sendiri dia punya Nabi memberikan contoh quantity bukan quality. Jadi Allah, kul Allah, semua Allah. Itu berdiri lama sujud, tapi masih sujud lamanya apa yang dibaca? Mungkin kita kan kita diajak kalau sujud hanya subhanallah bila 3 kali. Kalau suruh 1,5 jam apa nak baca? Nah, ini masalah kita. Baca tasbih dalam sujud ini jamaah sekalian, ialah memang itu sunat, betul. Tak baca pun sah sholatnya. Itu pertama itu. Yang keduanya sebenarnya yang paling minimum lah ikut jumhur 3 kali tasbih itu. Itu minimum 3 kali itu. 5 kali itu sederhana. 10 itu yang terpatutnya. Bukan yang maksimum. Maksimum terpulang kita. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallahumma rabbana. Rasa-rasa dah 20 menit baru Allah. Orang yang menghayati dengan betul-betul bahwa ia sedang berdialog dan Allah berduaan, tidak ada orang ketiga macam mana tertidur. Itu keasikan yang luar biasa tuh. Contoh ya, menghayati macam mana ya? Pernah ya tengok ada orang di luar dari kedai kerja apa nih, dia telefon dengan kawannya yang jauh. Betul, yang kawan itu bukan di situ kan? Sambil tangannya, tak, ini tuh saya pergi dah. Yuk, coba ke sini. Kenapa sampai gerakan tangan itu? Bahwa dia cakap dengan orang yang tak tahu di mana. Itulah yang menghayati dialog. Kawan sebelah pun cakap tak dengar. Iya, esok saya datang. Saya dah bagi 5 tu, 5 ni berapa tu je? 5. Macam kawan tu itu. Coba belajar dia. Oh, orang begitu khusyuk sekali. Itu yang dimaksudkan dialog dengan kawan itu hidup. Nabi mahukan sholat kita, khasnya semasa kita Fatihah. Kalau saya Fatihah itu maknanya kita sedang berdialog dengan Allah. Hidup macam itulah. Yang Nabi kata, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak, yakinlah Allah melihat. Sehingga kita hidup. Ini tidak salah monolog. Alhamdulillah Ramadan iya karena daerah apa benda. Cakap dengan kawan pun hidup daerahnya itu penghayatan luar biasa. Kalau marah dengan selalu marah sampai tangannya kalau udah tahu. Semalam udah bagi 5, tunjuk 5. Macam kamu tu nampak. Betul, saya kadang mikir, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah saya boleh macam itu ketika sholat itu hebatnya. Orang itu tak kisah, orang kanan kiri. Tak kisah. Sampai muka dia. Okey, esok jumpa ya. Pukul 2 tu, pukul 2. Telefon. Baca tasbih subhanallahumma. Maksudnya ya Allah wa bihamdika, segala puji milikmu ya Allah. Allah maghfirli, ampunkan dosa kami ya Allah. Bila sebut ampunkan dosa hamba-Mu ini, terbayang dosanya yang sangat banyak dari segi kuantitinya, yang sangat dahsyat dari segi kualitinya. Membayangkan betapa dahsyatnya siksa yang Allah nak timpakan pada diri kita jika kita gagal mendapatkan. Itu yang perlu dihati semasa baca Allahumma ighfirli atau Rabbi ighfirli. Apa doa Nabi Adam? Doa pertama yang diajarkan oleh Allah kepada manusia?
Kan doa Nabi Adam kan? Apa? Doa pertama yang dibaca oleh manusia itu pun Allah yang mengajar, yakni doa Nabi Adam. Doanya yakni Baca Ustaz. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu kan itu doa pertama. Sebelum itu tak ada doa. Sebelum itu tidak ada doa yang dipanjatkan oleh makhluk pada Allah. Karena itu doa pertama. Itu pun Allah yang mengajar. Adapun tak tahu nak minta apa ni. Aku ni dosa tapi macam mana aku ni? Lalu Adam, kalau kamu ingin pengukuran aku ni baca ini ya. Allah yang ajar. Coba perhatikan dalam doa itu sebenarnya apa yang diminta oleh Nabi Adam. Yang diminta oleh Nabi Adam itu apa agaknya? Dalam doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal surah 7 ayat 23 itu lah. Surah Al-A'raf surah 7 ayat 23. Ini satu kalau kita mau menghayati ya. Sehingga sholat kita jadi lama bukan karena semata-mata panjang bacaannya, penghayatannya tuh. Dan itu yang masa berdiri Nabi lama itu apa? Kaki bengkak tuh berdiri yang lama. Kalau sholat itu banyak rakaat, insya Allah kaki malah tak bengkak ya misalnya. Kalau selalu ini kan naik turun, kan itu macam aerobik kan, aerobik malah saya sehat. Oh. Ini kalau berdiri ya dalam, berdiri 1,5 jam, 2 jam. Ya pastilah darah itu berada di kaki, graviti bumi sangat kuat menariknya. Coba perhatikan dulu ya. Al-A'raf ayat 23, surah 7 ayat 23. Surah 7. Ini doa pertama yang Allah ajarkan pada Adam dan pasangannya. Setelah Adam menyadari kesilapannya, ya, melanggar larangan Allah, dihukum oleh Allah. Adam menyesal dan ingin kembali pada Allah, tapi tak tahu, tak ada pengalaman nak bertaubat, tak ada. Tengok orang lain bertaubat, belum ada. Jadi Allah yang mengajar. Berkatalah keduanya, Adam dan pasangannya, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi anfusana. Ini pertama, syarat doa pertama kalau kita ingin menghayati dan dapat kemakmuran. Akui kesalahan itu tanpa syarat. Ya Allah, kami telah menzalimi ya Allah diri kami. Tanpa syarat. Tanpa tapi, no tapi ya. No tapi ya. Jangan ya Allah, betul ya Allah kami melanggarmu, tapi iblis lah, dia lah. Jangan dimana akui 100%. Itu. Kami dosa ya Allah, kami salah. Dolamna anfusana. Itu ya, ngaku dan terbayang kesalahan itu. Jangan dilupakan. Setelah terbayang dosa itu, lalu kita dapat membayangkan juga siksaan yang Allah ancamkan pada kita jika kita tak dapat pengampunan. Yaitu Adam kata, wa illan taghfir lana. Ya Allah, dan jika Engkau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh pasti ya Allah, kami termasuk orang yang rugi. Apa yang dirasai oleh Adam? Ketika Adam menyebut Rabbana zalamna anfusana, Adam mengakui kesalahannya tanpa syarat. Lagi tanpa syarat. Jangan tapi ya Allah, tapi sebenarnya ini Allah ini baik Allah, tapi kawan dia. Kita nak salahkan orang. Tapi tak ada 100% akui ya Allah di hadapan Allah. Keduanya, bayangkan siksa Allah yang Allah ancamkan pada diri kita jika kita gagal
mendapatkan pengampunan. Sehingga kita bersungguh-sungguh minta ampunnya. Sehingga Adam kata, ya Allah, dosa kami sangat besar ya Allah. Dan kami mengaku 100% ya Allah. Ya Allah, kalaulah engkau tak ampunkan dosa kami ini, dan engkau tak rahmati kami, habis ya Allah di kami ini. Kami rugi dan kami sengsara. Maknanya Adam sedang membayangkan tuh. Semakin kuat rasa takut terhadap azab yang Allah hendak timpakan bila gagal mendapatkan pengampunan, maka semakin bersungguh-sungguh minta ampunnya. Tapi kalau orang tidak ingat ancamannya, ya akhirnya minta ampunnya cincang. Rabbana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gimana coba? Itu sedang menghayati atau tidak? Bukan. Yang menghayati itu tadi lah, orang telepon sampai tangan-tangan misalnya. 5. Iya, 5. Siap kok. Kakak siap itu sampai peluk dia. Itu menghayati macam itu benar. Dan bila dia cakap dengan orang yang kasihan, senyum-senyum sampai mukanya pun ceria. Itu betul. Walhal orang yang dia cakap itu tak ada di situ pun. Nah inilah. Jadi dalam apa namanya doa ini Adam minta ampun atau tidak? Dalam doa ini Adam minta ampun atau dalam doa ini? Minta ampun atau tidak? Mana kalimat, mana ayat, mana word yang menunjukkan bahwa Adam minta ampun? Ada tak? Tidak ada. Ya? Tidak. Baca jangan sepotong-potong. Mata mesti membaca mesti konferensi. Ada tak kalimat ya Allah ampunilah aku? Ada? Ada. Faghfirli tak ada. Dia hanya menyatakan pertama mengakui segala dosanya. Yang keduanya terbayang jika Allah tak beri ampunan, maksudnya terbayang siksanya adalah rugi ya Allah. Dan Adam tak kata wa ilan taghfir lana wa tarhamna laqad khasirin faghfir lana, tak ada. Tapi dengan pengakuan ini Allah sudah ampunkan. Dia belum minta, dia belum mengucapkan ampunilah. Tapi karena orang itu sudah menyadari kesalahan 100% dan rasa takutnya kepada Allah agar siksanya jika tak dapat bangunan, itu kan mana betul-betul ikhlas minta maaf bagi aku. Tapi coba kalau orang belum mengakui dosanya dan tidak ada takut akan ancaman Allah terhadapnya karena dosanya, ya mungkin baca Allah ampunilah, ya ampuni itu, ampuni pas udah minta maaf tuh, ampuni. Kirim salam lah doa pada. Diingat kepada Allah macam pada kawan. Ya oke lah, minta maaf, minta maaf. Jangan salahkan lagi, ya minta maaf. Itu pun kita akan maafkan. Jadi mohon pengampunan itu yang penting bukan ampunilah, bukan itunya. Yang penting dalam mohon ampun itu kita dah mengaku yang kita salah 100% tanpa syarat atau belum. Itu satu. Yang kedua, kita ada tak rasa takut terhadap siksa yang akan menimpa kita karena dosa kita bila tak dapat. Kita merasakan dua itu pun otomatis Allah aku ampunkan. Walaupun kita belum cakap, kita ini kadang pelik dalam doa. Kita lebih terus kepada doa masalah. Belum memuji Allah, belum mengaku berdosa, belum mengucapkan ampunilah, ampunilah. Dalam bahasa agama, kita lebih banyak mengutamakan doa masalah daripada doa ibadah. Ini doa masalah ibadahnya. Ibadah. Inilah rahasia kenapa doa Nabi Adam itu, dosa Nabi Adam itu diampuni. Kalau tengok Nabi Yunus dihukum oleh Allah. Apa hukuman Nabi Yunus oleh Allah pada Yunus? Karena kesalahannya. Ditelan dia kan? Itu musibah dasar. Ditelan di ikan dan perut ikan itu berenang di laut. Betul nyawa ikan itu Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus menyadari kesalahannya kan. Oke, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan dalam beberapa hari itu? La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan melanggar sebab mereka Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku masuk orang yang zalim. Pertanyaan saya, Nabi Yunus itu dihukum oleh Allah karena kesalahannya. Maknanya dia itu salah. Dalam ucapan yang dibaca oleh Yunus selama beberapa itu ada tak kalimat yang menunjukkan yang dia minta ampun? Ya, Tak ada. dia cerita je. Mana ada yang minta ampun? La ilaha illa anta, itu bukan minta ampun. Subhanaka, bukan minta ampun. Ini kuntu minaz zalimin, bukan minta ampun, dia mengaku. Semua itu hanya doa ibadah. Ibadah. Pertama mengisahkan Allah. Kenapa? Karena Nabi Yunus rupa-rupanya seorang nabi, dia masih ada kepentingan diri. Allah sudah sampaikan dakwahnya pada kaumnya. Nah, mau kaumnya pula tak mau menerimanya. Dia lari. Itu atas kepentingan Allah atau kepentingan diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri masih bengkak itu. Bengkak aku. Allah kata Yunus, aku ni jadikan kamu nabi itu. Sampaikan saja. Kenapa kamu bengkak? Kalau kamu ikut, kamu suka. Mana kamu masih ada kepentingan diri. Dalam bahasa Arab, hatun nafsi. Nah, kamu belum lagi 100% mengisahkan aku. Kan masih punya kepentingannya. Subhanak. Nabi Yunus akhirnya menyucikan Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Kenapa? Karena Nabi Yunus ketika melarikan diri, dia yakin Allah tidak akan ambil tindakan. Itu kesalahan besar Allah. Aku ini Nabi Allah, aku ini utusan Allah. Walaupun aku lari, saya pikir Allah tak kisah. Lagi pula bukan benda besar. Itu sudah tidak menyucikan Allah. Tindakan Nabi Yunus itu dianggap berat oleh Allah. Tapi Nabi Yunus pikir Allah tak kisah apa-apa. Itu mana Nabi Yunus tidak menyucikan Allah. Sehingga Nabi Yunus kata, Subhanak, maksudnya Engkau ya Allah. Engkau maha suci, Engkau ya Allah tidak ada engkau, dan aku zalim ya Allah, aku zalim. Itu ya yang diulang-ulang Nabi Yunus. Tidak minta dikeluarkan dari perut ikan, tak ada. Nabi Yunus tak ada, ya Allah, keluarkanlah aku dari perut ikan. Nanya kalau tidak. Allah sendiri yang menyuruh ikan memuntahkannya, tengok. Itulah namanya dialog yang mesra dengan Allah. Yang kusuk itu maksudnya. Dan itu tidak boleh laju-laju. Hayati maknanya dan rasakan. Itu lebih kepada ungkapan hati. Kalau dalam bahasa agama, Nabi Yunus, Nabi Adam dan juga tadi, yakni al-lisanu yutarjimu wal lisanuhum yutarjimu qulubahum. Apa yang diungkapkan melalui lidahnya itu adalah terjemahan maksud daripada apa yang dalam hati. Jadi yang itu ekspresi yang dalam hati. Itu doa yang paling bagus. Jangan dibalik. Kita ungkap nanti lalu kita coba hanya. Bukan. Sebab itu jika sekali kita ungkapkan sekalipun, bila hatinya segitu, ya Allah itu maha tahu. Jadi lidah menerjemahkan apa yang dalam hati. Bukan hati dipaksa untuk menerjemahkan lidah. Nah, kita masih terbalik itulah hati kurang khusyuk. Contohnya Allahu Akbar, hati Allah Maha Besar. Subhanallah Maha Suci. Itu mana hati kita paksa menerjemahkan Apa yang disebut lidah kan. Sedangkan yang betul ini lidah itu mengungkapkan, mengekspresikan apa yang sudah ada dalam hati kita, sudah dipenuhi rasa kagum dengan kebesaran Allah. Sangat kagum. Nah, rasa kekaguman kita itu bila dilapaskan bunyi dia Allah. Contohlah budak jamaah sekalian mengaku kesalahan, mengakukan kesalahan, mengaku salah, dan takut semua dengan ayahnya, bapaknya. Dan jumpa ayah dipanggil, dia menangis ya, tak cakap apa-apa. Minta maaf pun tidak, hanya menangis saja. Agar kita maafkan kalau kita melihat dia menggigit gitu. Balas dia belum minta maaf. Kita maafkan kan? Pasal apa?
Karena tangisan itu sebenarnya ekspresi daripada kecewaannya. Ya, menggigil budak itu. Itulah yang kita maksudkan. Walaupun dia tak kata minta maaf. Tapi coba kalau budak yang salah itu datang jumpa kita sambil senyum, muka selamba aja, minta maaf ya, minta maaf, ya kita Tuhan. Hati itu penting sekali. Hati itu penting sekali. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi yang kata Aisyah radhiyallahu anha, berdiri ngerti bengkak tak dirasa tuh. Rupanya dalam dia sedang tenggelam dalam keasyikan berdialog, bermunajat, berbisik. Kan berbisik ya, kalau mana berbisik karena tak boleh kuat-kuat kan. Kita bercakap dengan Allah. Diizin oleh Allah bercakap itu pun dah satu kemuliaan. Berdua pula. Dan kita tak nak ada orang lain. Kalau kita belum merasakan nikmatnya, wallahualam. Kita memang belum, tapi wajib berusaha. Mungkin sudah, tapi belum. Sehingga dalam bahasa agama dipanggil ladzatus sujud lillah. Atau ladzatul ubudiyah lillah. Kelezatan beribadah kepada Allah. Kelezatan sujud kepada Allah. Itu mungkin kita belum dapat merasakan. Ibadah pada Allah ini, sujud pada Allah ini ada satu kelezatan, kenikmatan. Tapi mungkin kita belum dapat mendapatkan kenikmatan sujud. Yang ada mungkin masih mendapati beratnya lah sujud. Sebab kita nak cepat saja. Nah itu masa Nak cepat habis. di satu masa itu ada saya menegur kepada imam yang saya rasa kurang tepat. Tapi punya berdoalah jangan depan ramai itu sangat tidak bijaksana. Karena sudah kawan menegur dan tak perlu terlalu formal menegur orang. Ya mungkin santai jumpa di tempat parking kereta ke apa. Ini boleh malah. Cepat. Imam ini sholatnya terlalu laju. Pengertian saya lebih laju lah kalau jadi imam. Pasal Sami Allah liman hamidah. Kan makmum suruh ikut imam bila imam sudah Berdiri. melakukan rukun kan. Sami Allah liman hamidah. Kalau ini makmum baru bangun kan. Ini makmum baru bangun dia sudah Allahu Akbar sujud. Jadi sentiasa imam sujud, makmum baru nak Diri. sujud. Imam mau belum sujud, depan dia sudah Allah Akbar duduk. Jadi laju sangat. Sehingga kita nak baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban tak sempat. Tapi bila zikir sebelahnya panjangnya luar biasa. Aduh, cemana zikir pilih boleh lebih lama daripada sholat? Apa yang pilih? Itu terbalik itu. Sebenarnya sholatnya lebih panjang, lebih lama daripada zikirnya. Apalagi zikir itu kan tidak semuanya berjamaah. Itu zikir itu ramai-ramai, seorang-seorang. Makmum wajib ikut imam itu hanya dalam sholat, bukan lepas sholat. Lepas assalamualaikum dah bebas, dah tak ada kaitan. Mau zikir sendiri dua sendiri. Ini ya Allah, lama sungguh zikirnya, wiridnya, tapi apa? Sholatnya sekejap. Itu terbalik. Tak boleh. Sholat elok lama. Nanti zikirnya, wiridnya terulang. Baca kan semua sudah tahu ya, pas salah baca apa semua orang tahu kan, mau tahu baca ini bacanya sudah. Tak perlu dihubungan. Ada ibadah yang elok secara berjamaah, ada ibadah yang elok seorang-seorang. Tapi kadang orang belum paham. Sehingga asal ramai-ramai mesti lebih baik. Itu rugi. Ya. Tak semua yang ramai-ramai itu. Ada yang elok seorang-seorang. Ada ibadah yang elok di masjid, ada ibadah yang elok di rumah. Iya. Sholat sunat, afdal di rumah. Bukan di masjid. Selepas sembahyang Isya umpamanya, ya betul balik aja. Sholat balik Isyanya di rumah, bukan di masjid. Tapi mana ada orang mengenal sunat macam itu? Sebaliknya kalau pas Isya terus balik, mungkin jamaah lain kata, itu udah sholat mana sebenarnya? Ada sana. Itu pasal tak paham itu masalahnya. Coba dia ingat, sebab dia orang ini mungkin kalau tidak sholat sunat dia di masjid, nanti di rumah tak sholat. Wah sholat sunat itu elok di masjid, apa di rumah? Afdalus sholati, Nabi kata, afdalus sholatil mar'i fi baitiha ilal maktubah.
seutama-utama sholat surah itu adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Itu hadis sahih. Ya, perempuan kan tidak pergi ke masjid, di rumah. Bahkan perempuan tahu seutama sholat perempuan jadi di rumahnya. Di rumah pun lebih yang lebih baik di biliknya. Di biliknya lebih khusus lagi di mihrabnya. Mana lagi semakin ya makin ya. Dan istri Nabi itu rumahnya dekat dengan masjid. Tapi Nabi jadi masjid, istrinya banyak di rumah. Iya. Itu ada dalam hadis Bukhari, itu ada agak panjang. Solat sunat yang pas apa masuk waktu duha di masjid dapat pahala umrah tu yang tu Untuk laki, bukan yang duha. Hadisnya yakni siapa saja orang yang lepas sembahyang subuh berjamaah, lepas salam dia duduk di masjid, duduk bukan balik. Hai terbit matahari, lebih baik matahari dia sembahyang 2 rakaat, ia mendapatkan pahala menyamai pahala haji dan umrah tamah sempurna. Itu lelaki. Kenapa laki? Karena dia yang diwajibkan sembahyang di masjid itu lelaki. Perempuan di rumah. Walaupun dia perempuan di masjid tidak ada kata jangan larang. Nabi kata, la tamna'uhunna, kamu janganlah larang istri kamu pergi masjid. Sedangkan rumah mereka itu lebih afdol. Jadi kalau cinta dari segi hukum hakam, perempuan boleh sembahyang di masjid. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau tanya dari segi afdolnya di rumah. Itu jelas sekali. Tapi itu hadis keutamaan ya, bukan hadis hukum ya. Jangan nanti yang lagi, oh kalau itu tiap hari saya pergi haji. Bukan begitu. Jadi saya tak pergi haji lah, saya sudah pergi haji 1 bulan ini dah 30 kali saya pergi haji. Itu hadis Fadhailul A'mal. Bukan hadis hukum. Seperti mana siapa yang baca surah surah Al-Ikhlas sekali menyamai suku seperti Al-Quran ya 10 juzuk kan. Itu hadis fadhail. Maknanya kita tetap sajalah disuruh baca Al-Quran daripada ba hingga sin. Jangan tak tahu hari itu, oh, kenapa you tak pernah kata Quran? Dia bisa potong di bali. Puluh kata. Itu nampak sana. Tak boleh. Saya jadi mudah-mudahan kita dalam kesempatan. Karena kalau umat yang bicara pada Allah dan boleh. Allah bagi waras dan bismillah. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq.